ya. Jadi waktu itu kita bikin ide, bikin acara itu yang mungkin bisa dibilang sampai sekarang itu akan selalu diingat. Jadi kita bikin acara seminar dan pameran komputer network waktu itu. Ya, jadi kalau singkatannya Kompunet tahun 88 itu adalah acara yang kita bikin, dan memang idenya dari teman saya, walaupun saya diplot waktu itu sebagai ketua seminar ya, ketua event itu. Nah, Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas IPA. Kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara dalam program Alumni Kebanggaan Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus, yaitu Bapak Nurholis Wahyudi. Beliau adalah Managing Director PT Sahabat Solusi Berkah. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Iya, Pak Nurholis Wahyudi ini menyelesaikan S1 Elektronika dan Instrumentasi di Fakultas MIPA UGM tahun 1990. Pernah berkarir sebagai Project and Service Manager di PT Berkah Indonesia. Pernah berkarir di Schneider Electric sebagai Project Manager dan saat ini menjadi Managing Director di PT Sahabat Solusi Berkah, industri yang bergerak di bidang manufaktur mesin otomasi. Mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita asal mula kenapa tertarik masuk Fakultas MIPA UGM. Oke. Sedikit saya koreksi untuk kurikulum vitae saya. Saya betul, saya sekolah S1 di waktu itu saya masuk 84, tamat 90. Waktu itu elektronika instrumentasi masih bagian dari program studi, Pak ya. Jadi belum masuk jurusan sendiri. Kemudian betul saya di Berkah, setelah lulus masuk Berkah sebagai awalnya sempat sales, tapi karena mungkin nggak cocok gitu, jadi dipindahkan ke project sampai terakhir saya di Berkah itu tahun 2008. Kemudian dari 2008 sampai kemarin 2019 itu saya di Schneider Electric. Itu awalnya memang project manager, terus kemudian terakhir jadi lead project manager. Jadi ya kayak semacam selevel GM gitulah. Kemudian di tahun 2019 setelah saya early retirement lah. Jadi ada opportunity untuk handshake gitu kan. Terus saya pikir-pikir, wah sudah cukup pengalaman gitu kan. Jadi saya akan coba, mungkin relatif agak terlambat, itu running company sendiri. Jadi di PT Sahabat Solusi Berkah itu tepatnya saya sebenarnya owner, tapi memang secara
struktural saya menamakan diri untuk menyebut managing director. Kemudian mungkin bukan tepat kalau manufacture machine, Pak. Jadi ini lebih ke solution. Jadi lebih ke apa ya? Yang memberikan solusi untuk sistem automation. Mungkin nanti saya akan cerita lebih banyak tentang background saya di automation itu. Baik, mungkin kalau tadi diceritakan kenapa waktu itu tertarik masuk di FMIPA UGM, lebih tepatnya ke fisika, itu gini Pak. Jadi waktu di SLTA itu saya waktu kelas 2, kelas 3 itu diajar oleh salah satu alumnus, waktu itu masih kuliah sih, dari FMIPA UGM. Itu saya jadi sangat tertarik tentang fisika. Jadi kalau boleh saya sebutkan namanya Pak Dr. Muhammad Nur. Sekarang beliau dosen di Undip ya, guru besar di Undip. Jadi beliau adalah guru saya yang mengenalkan saya tentang fisika. Kemudian ada satu lagi guru matematika. Itu juga sangat, yang sebelumnya kelas 1, kelas 2 itu saya kurang bisa mengikuti, tapi setelah dijelaskan oleh kedua beliau ini, saya jadi sangat tertarik untuk belajar mendalami ilmu eksakta, dalam hal ini fisika, dan tertarik di matematika. Dulu SMA di mana, Pak? Ya, Pak. SMA di mana, Pak? Saya kebetulan background saya dari Aliyah, Pak. Madrasah Aliyah Negeri 1. Jadi kalau kampusnya itu seberangan sama FMIPA yang selatan waktu itu. Oh, Jogja juga. Iya, di Jogja. Masih dekatan. Itu, Pak. Ya. Nah, kemudian selama proses belajar itu apa yang Bapak rasakan? Apakah ini memang akhirnya benar-benar bidang yang cocok sesuai harapan Bapak dan berharap akan berkarir di bidang itu? Ya, oke. Kalau memang setelah mengikuti, saya boleh jujur agak tough gitu ya untuk menyesuaikan. Tapi saya akan coba, tetap waktu itu coba sebisa mungkin mengikuti. Ya sebagian saya bisa tertarik, tapi tidak semua. Artinya memang tantangannya ilmu eksakta waktu itu bagi saya termasuk saya bilang juga ya usaha yang cukup ekstra lah untuk menyesuaikan. Gitu, Pak. Nah, ini sedikit pertanyaan karena saya nggak berpengalaman kuliah di belajar di madrasah itu, Pak ya. Ya. Kan ada kesan itu nggak terlalu sama dengan pendidikan umum gitu, Pak, kesannya. Tapi prakteknya seperti apa, Pak? Ya, betul, Pak. Memang boleh saya cerita sedikit tentang Madrasah Aliyah itu di MAN, khususnya MAN 1, itu memang di angkatan saya itu banyak yang waktu itu diterima di Gajah Mada, Pak. Jadi ya mungkin tadi saya ada pengaruh juga dari kita yang tadinya mungkin untuk belajar ilmu umum sifatnya, itu memang butuh satu pengajar atau pembawa yang memang bisa memberikan perangsang kepada anak didik. Tapi memang secara kurikulum itu khususnya MAN 1 itu memang ada komposisi pelajaran agama lebih, tapi pelajaran yang umum pun juga cukup, dalam artian di MAN 1 waktu itu ada 3 jurusan, Pak.
ada jurusan IPA IPS layaknya di SMA, kemudian ada jurusan waktu itu pengadilan agama. Jadi kalau sedikit saya boleh cerita dengan Man, itu seperti Pak Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, itu adalah lulusan dari MAN 1. Jadi itu Pak mungkin sedikit tambahan dari saya. Pada waktu Bapak masuk ke fisika UGM, itu apa yang dibayangkan, Pak? Lapangan kerja yang waktu itu Bapak bayangkan seperti apa? Oke, karena memang ya waktu itu saya masih punya pikiran karena ketertarikan tentang ilmu eksakta itu ya. Memang awalnya saya masih punya gambaran, kebanyakan kalau dari MIPA itu arahnya akan jadi dosen atau mungkin terapan ke penelitian. Kira-kira begitu Pak, gambaran awal dari saya. Ternyata setelah lulus apa Pak yang terbuka peluang waktu itu? Ya, oke. Sebelum lari ke masalah pekerjaan, itu memang nanti mungkin ada kalaupun diulang nggak apa-apa. Jadi ada semacam pengalaman di organisasi waktu saya masih kuliah juga. Itu saya punya teman yang dia mungkin saya bilang kalau saya istilahkan juga visioner atau mungkin lebih ke sosialisasinya bagus gitu ya. Jadi waktu itu kita bikin ide, bikin acara itu yang mungkin bisa dibilang sampai sekarang itu akan selalu diingat. Jadi kita bikin acara seminar dan pameran komputer network waktu itu. Ya, jadi kalau singkatannya Kompunet tahun 88 itu adalah acara yang kita bikin, dan memang idenya dari teman saya walaupun saya diplot waktu itu sebagai ketua seminar ya, ketua event itu. Nah, maksud saya dari berangkat dari situ itu jadi terbuka lowongan pekerjaan untuk para alumni khususnya di angkatan sekitar saya, di angkatan saya maupun adik-adik saya. Jadi itu lebih wawasannya lebih terbuka keluar Pak. Kira-kira itu Pak yang bisa saya ambil pelajaran waktu itu. Ya, kemudian pengalaman Bapak sendiri langsung bekerja di BERKA itu Pak ya? Ya, jadi memang BERKA salah satu peserta pameran waktu itu. Kemudian ya saya sih apply biasa Pak, apply bukan kayak semacam langsung diterima gitu, enggak ya. Jadi artinya setelah lulus itu kan Kompunet tahun 88, lulus tahun 90 gitu ya, sudah ada jeda gitu kan. Ya saya waktu itu apply di beberapa perusahaan, memang yang diterima ada 3 atau 4 yang saya ambil di BERKA ini. Itu Pak. Jadi kalau begitu diterima waktu itu seperti tadi saya bilang, position saya itu sebagai sales. Cuman dicoba 3 bulan, mungkin saya tidak punya bakat di sisi sales, jadi saya ada opportunity di project, saya kemudian pindah ke project Pak. Ya, kalau BERKA itu lebih banyak ke manufaktur Pak ya? Bukan Pak, sebenarnya memang BERKA itu adalah perusahaan yang sangat besar, dalam artian dia banyak cabang-cabangnya. Dia punya pabrik Pak, punya pabrik seperti kalau kita yang di awam itu ada sepatu Nike,
itu adalah waktu itu ya, itu bagian dari ownernya Ya, adalah ingat. pabrik punyanya Berka. Ya, Tapi itu Berka sendiri Pak Murdayapo itu. betul Pak Murdayapo, kemudian ibunya Hartati Murdaya gitu ya. Jadi secara umum Berka itu lebih ke contracting company. Jadi memang ininya banyak banget Pak. Artinya dari sisi Berka itu bagian dari holding company. Jadi nanti di holdingnya itu banyak banget. Ya kalau saya ceritakan satu persatu ya sangat banget ya. Enggak, maksud saya Pak Nurholis itu dengan keahlian dari fisika itu berarti di lembaga apa Pak? Ya oke. Betul Pak. Jadi ini nyambungnya ke situ. Jadi Berka sendiri seperti saya bilang tadi banyak bidangnya, banyak departemennya. Salah satu departemen Berka itu adalah departemen kontrol, jadi division kontrol. Jadi kalau yang populer itu ada Berka divisi komputer, seperti dulu yang mengageni HP, komputer HP gitu ya, mainframe-nya HP itu dulu Berka. Kemudian saya masuk itu di Berka kontrol, itu memang divisi yang mengageni alat-alat instrumentasi Pak. Jadi alat-alat kontrol, alat-alat untuk ya waktu itu masih teknologi lama, tahun 90 itu masih dari teknologi pneumatik segala macam. Itu memang dia mengageni sensor-sensor untuk field devices. Jadi seperti sensor pressure, sensor temperatur, termasuk untuk kontrol valve segala macam. Itu produknya dari Jepang dan Amerika. Jadi waktu itu ada company-nya namanya Yamatake Honeywell. Itu di Indonesia diageni oleh PT Berka Control Department. Nah, saya masuk di situ, Pak. Nah, bidangnya apa Pak? Bapak? Ya, kalau detailnya di dalam itu memang automation system. Jadi waktu saya di Berka itu saya masuk di industrial automation. Di Berka Control Department sendiri itu ada 2 divisi, building automation dan industrial automation. Aplikasinya adalah waktu itu main customer Berka itu PT Pertamina, Pak. Jadi pengolahan atau refinery di Pertamina, seperti waktu itu yang saya ikutin Pertamina Pelaju, Pertamina Cilacap, itu refinery-nya kan memang butuh alat-alat sensor untuk memonitor, mengkontrol proses. Jadi misalkan kayak waktu pengalaman saya pertama diterjunkan proyek di Pertamina Pelaju, itu yang memasang untuk distillation unit. Jadi dari crude oil dipanaskan, kemudian dipisahkan sampai jadi produk-produk kayak dari aftur, kerosin, sampai bensin. Nah itu dibutuhkan kan sensor-sensor untuk mengukur temperatur, mengukur pressure, mengukur flow. Nah itu produknya, produk sensor field device sampai ke monitor DCS itu pakai Yamatake Honeywell dan saya ada di dalamnya, Pak. Jadi itu kan merupakan komponen-komponen baru, Pak ya. Jadi untuk mesin-mesin itu tinggal pakai karena sudah dibuat, mungkin ada produknya dari luar negeri atau membuat sendiri, Pak. Ya betul, Pak. Jadi ya open aja, memang ini sudah tinggal pakai. Jadi tapi kita memang dibantukan
mendesain, dalam artian mendesain ini memang desain ke aplikasi Pak ya. Jadi kita dikasih handbook untuk produk apa yang paling cocok dipakai di situ. Kemudian juga mendesain pengkablingnya. Kemudian juga mendesain berangkat dari kayak semacam flow diagram existing, kita terjemahkan ke bahasa di dalam DCS-nya itu Pak. Memang lebih ke aplikatif. Jadi barangnya sudah ada, kita tinggal menyesuaikan, memilih, kemudian kita memberikan semacam konsultasi ke user, mau kamu seperti apa, kemudian kita aplikasikan. Itu Pak. Bapak kemudian pindah di PT Schneider Electric nih Pak ya. Bidangnya sama atau beda Pak? Oke. Kalau background automation, saya memang waktu itu kenapa saya pindah, karena ada teman saya yang sudah duluan masuk ke sana beberapa tahun, kemudian di sana dibuka divisi baru. Jadi sebenarnya Schneider Electric seperti namanya adalah background-nya adalah electrical. Jadi banyak kawan-kawan kita dari Teknik Elektro yang sudah di sana karena memang core bisnisnya di sana. Kemudian mulai tahun 2005 gitu, Schneider mencoba mengembangkan sayapnya itu untuk business automation dan solution Pak. Nah, ada divisi building automation yang kosong posisinya. Nah, saya diajak sama teman saya dan saya masuk ke sana Pak. Kemudian setelah pengalaman ke sana, bagaimana sampai Bapak membuat perusahaan sendiri? Ya. Kan itu harus ada sense of pemasaran dan sebagainya. Betul Pak. Oke, perusahaan sendiri ini memang karena baru jalan 3 tahun gitu ya. Ini saya bilang karena memang saya start from zero gitu ya, dalam artian modal segala macam. Saya berdua sih sebenarnya, sama-sama ex dari Schneider. Tapi selama perjalanan saya memanage project di Schneider itu rasa-rasanya kok saya sempat juga diskus sama mantan bos saya gitu ya. Ini tuh kita kerja duitnya banyak, tapi kok banyaknya tuh di-store buat prinsipal gitu loh. Jadi ada semacam kayak apa ya, jadi effort kita, kemudian saya dinasihatin juga sama bos saya, silahkan kamu kerja profesional, tapi ya kan ada rasanya kok kayaknya nggak semua lah, artinya tenaga kita itu bisa memuaskan kita, kira-kira gitulah Pak. Jadi berawal dari situ, kemudian ada opportunity, saya sudah ada pengalaman bagaimana memanage suatu cash flow. Itu saya artinya setelah resign itu mencoba memberanikan diri, dan ya ilmu-ilmu selama saya memanage itu saya gunakan, dan seperti tadi koreksi di CV saya nggak bisa jauh-jauh dari background saya di automation. Jadi bidangnya pun termasuk kerjasamanya pun saya masih close contact, masih sering ngambil juga produk dari Schneider untuk solution yang saya tawarkan untuk customer. Ya, jadi bidangnya tetap sama Pak ya? Masih sama Pak, masih sama di automation. Itu yang menarik ternyata alumni
fisika Pak ya, Bapak. Saya fisika Elin. Kalau saya lebih di Ya, ininya saya lebih ke Elin karena memang program studi saya ya, waktu itu di Elin, Pak. fisika Elin, tapi ternyata juga bisa apa menjadi wira swasta sendiri, tidak hanya mempersiapkan diri menjadi karyawan. Itu lebih banyak semangat, pengalaman atau tambahan apa ya, keterampilan selama bekerja itu mungkin Bapak apa menambah ilmu sendiri atau seperti apa, Pak? Ya, oke. Jadi memang kalau setelah saya menjalankan company saya sendiri ini, saya memang apa namanya ya, kalau saya simpelkan gambaran umum aja ya, kalau kita jadi karyawan itu ibaratnya kalau makan itu kita udah dikotak-kotakin gitu loh, jadi jatah kamu segini. Tapi kalau running perusahaan sendiri itu ya kita bebas gitu loh, bebas dalam artian kita memanage sendiri. Memang risiko ada, memang risiko yang dihadapin. Selama 3 tahun ini pun saya sudah ngalamin beberapa kejadian yang enak dan tidak mengenakan, itu sudah saya alami, baik dari segi marketing, cari order, bahkan sampai tahapnya pun karena udah running perusahaan sendiri kan dari A sampai Z, Pak ya. Jadi pemodalan, jadi nyari order, jalanin order, memanage tim sampai ketagihan. Nah itu waktu jadi karyawan, karena saya hanya di execution tim, ya udah jalanin project aja. Project selesai, saya bisa nagih, selesai. Tapi nanti urusan duit nggak masuk segala macam, waktu itu saya nggak kepikiran, gitu Pak. Tapi memang ada kepuasan tersendiri untuk running project, running company sendiri, Pak. Mungkin bisa digambarkan Pak, size-nya itu seperti apa? Mungkin bisa dilihat dari karyawannya dan sebagainya. Oke. Saya berawal waktu dari terakhir saya di Schneider itu Pak ya. Jadi volume saya itu 1 tahun dalam satu tim itu satu divisi. Schneider sini divisinya banyak sekali Pak. Itu saya di execution team itu jalanin cash flow itu sebesar kalau nggak salah terakhir itu sekitar 160 miliar dalam 1 tahun. Jadi itu target execution saya waktu di Schneider. Kemudian di Sahabat Solusi, ini jujur Pak ya, ini kan saya baru mulai gitu ya. Saya di tahun pertama itu saya bisa dapatin cash flow itu sekitar 1,2 M, cuman 1,2 M. Kemudian tahun kedua itu hampir 2 M, dan tahun ketiga ini 2,6 M, Pak. Size-nya baru itu, dan karyawan saya baru 4 orang inti, tapi in case on project, saya menggunakan networking saya untuk mengeksekusi project, Pak. Jadi memang masih sangat kecil lah, apalagi kalau dibanding teman-teman yang mungkin satu alumni segala macam itu. Tapi bagaimanapun ini saya sudah ngerasa harus total dan ngerasa happy gitu. Jadi saya tetap punya target untuk mengembangkan company saya. Baik. Nah, kira-kira prospeknya seperti apa, Pak? Ya, prospek ini ya kemarin memang ada COVID, pas saya bikin perusahaan ada COVID, itu ada pengaruh gitu ya. Tapi ke depan saya tetap optimis. Jadi target saya mungkin tadi yang 2,6 itu saya mungkin 3 sampai 5 tahun saya akan tingkatkan
at least 3 sampai 5 kali omset saya, Pak. Itu target saya, Pak. Jadi mungkin karena usia juga gitu ya. Jadi saya ada satu area yang memang tidak saya dapatkan waktu saya masih jadi karyawan. Itu saya bebas memanage waktu saya. Jadi waktu untuk istirahat, waktu untuk ibadah, waktu untuk ya bersama dengan keluarga, itu setelah saya bikin Kamen ini saya lebih bisa memanage. Jadi artinya saya nggak waktu di karyawan di Schneider, saya tiap hari, tiap minggu ditanyain sama bos, kamu target kamu udah bisa invoice berapa? Ini customermu kenapa nggak bisa bayar? Itu hal itu ya memang udah sekarang saya manage sendiri gitu loh. Jadi lebih ada sisi yang menurut saya ada plusnya lah menurut saya, Pak. Iya, jadi dulu dikejar-kejar, sekarang ganti mengejar-ngejar. Ya, atau setidaknya mengejar diri sendiri. Nah, mungkin yang menarik, Pak, pengalaman ini apa yang bisa Bapak sarankan kepada para alumni ya MIPA yang mungkin cuma membayangkan akan bekerja di tempat orang lain, tapi memang beberapa setelah jadi profesional itu berusaha sendiri, banyak yang sukses ternyata, Pak, alumni MIPA. Iya, iya betul, Pak. Betul, Pak. Jadi seperti tadi sempat saya singgung, saya sendiri baru, jadi memang secara value karena saya berangkat dari nol gitu ya, jadi tapi kalau masih kecil lah. Tapi kalau dibanding sama teman-teman lain itu memang walaupun dari FMIPA yang basicnya ilmu eksakta, tapi kalau dia memang punya jiwa dan mau fokus di bidang apapun, itu termasuk dalam hal ini running own company, entrepreneur, itu banyak kok, Pak, yang sukses lah. Ya. Baik, mungkin terakhir ada yang ingin Bapak sampaikan kepada institusi Fakultas MIPA UGM. Mungkin menurut Bapak perlu perbaikan atau mungkin ada saran-saran. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sendiri di periode 2022 sampai 2026 saya ikut aktif di kepengurusan kami Pagama, Pak. Jadi ketuanya waktu itu almarhum Prof. Mati Wijaya, kemudian digantikan oleh Mas Oscar. Saya di bidang alumni, jadi di bidang alumni. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh dekanat, Pak Kuat, dan para pembantu dekan, Pak Fajar, Pak Bibit, Pak Roto, dan sebagainya. Itu dengan ide membentuk advisory board, Pak. Itu saya ikut terlibat di dalamnya dan juga berharap itu bisa difungsikan untuk MIPA dan juga adik-adik mahasiswa kita. Jadi mudah-mudahan dengan cara itu para mahasiswa akan mulai dijembatani untuk kenal di dunia industri dan juga perbaikan ataupun peningkatan di lingkungan FMIPA UGM. Ya. Baik. Terima kasih, Pak, luar biasa, Bapak Nurholis Wahyudi, Managing Director PT Sahabat Solusi Berkah, yang sebenarnya sekaligus juga owner-nya sendiri.
Mudah-mudahan ini semua memberi inspirasi bagi kita semua pada umumnya dan khususnya para keluarga besar, alumni atau mahasiswa yang masih belajar di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sukses Pak terus. Bambang. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas MIPA. Kakak-kakak kelas itu memang menginspirasinya dengan di pusat